Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Konseling Indonesia. Kita ketemu lagi. Hari ini saya Mira Baibana, nanti akan mengajak Mas Darmawan Aji ya untuk kita bicara yang namanya anti penundaan. Nah, ini buat teman-teman yang sangat sering nunda-nunda gitu ya, sehingga produktivitas kita atau performance kita jadi kurang berkembang, kurang baik gitu ya. Nah, ini pas nih buat teman-teman, apalagi ini bisa menemani teman-teman mengisi hari-hari ya, apalagi lagi PPKM sekarang ya. Semoga teman-teman diberi nikmat kesehatan, tetap sehat ya, sambil kita menunggu orang-orang untuk bergabung, sambil juga menunggu Mas Aji juga untuk bergabung ya. Nah, mungkin saya cerita sedikit ya tentang Mas Aji atau Mas Darmawan Aji ini. Ya, beliau ini adalah seorang productivity coach gitu ya. Jadi coach yang bisa memfasilitasi teman-teman untuk mencapai tingkat produktivitas yang lebih tinggi lagi ya. Beliau juga seorang penulis gitu ya, penulis buku itu kalau nggak salah bukunya sudah 6 gitu ya. Nanti kita tanya nih bukunya apa saja, tapi di IG-nya sudah ditulis tuh teman-teman bukunya apa saja gitu ya. Dan beliau juga ada banyak kelas-kelas nih, jadi teman-teman bisa ikut kira-kira apa saja, atau bisa ikut kelas yang akan dilakukan oleh Mas Aji. Nah, Mas Ajinya sudah join. Ini akan saya undang. Oke, kita tunggu ya. Kita tunggu. Halo Mas Aji. Halo Mbak Mira. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, ini IG live pertama Mas Aji. Betul. Ini Jadi menarik. menunda-nunda nih Mbak Mira. Nah, itu dia. Aku baru mau ngomong tuh. Bagaimana itu ceritanya gitu? Apa sih sebelum kita mulai mungkin ya, gimana Mas Aji juga boleh cerita-cerita dikit nih. Ini agak mengejutkan karena seorang Darmawan Aji masa belum pernah IG live atau mungkin memilih untuk tidak IG live sebelumnya. Ini jadi pertama dengan konseling satir Indonesia nih. Ada apa sebetulnya gitu? Boleh cerita-cerita dikit Mas Aji? Ya, karena sebenarnya sih terhadap sosial media sendiri punya love and hate relationship Mbak Mira. Asik. Jadi IG ini kebagian Nah, yang hate ya kali ya. baru sebulan ini agak embrace gitu ya, agak berdamai dengan sosial Hmm. media. Kemudian saya pikir ya nggak ada masalahnya lah kayaknya aktif di sosial media juga. Gitu Oke. sih. Ya, Karena ya sebelumnya walaupun ini dalam ya. Heeh. dalam hatinya Gimana, masih ada Hmm. love and hate relationship-nya gitu ya. Sekarang agak lebih lebih banyak love-nya lah Oh daripada gitu hate-nya. ya. Iya nih, makanya nih ada momen pertama IG live bersama nih ya. Hmm. Iya Oke. betul. Oke, sip. Aku sapa-sapa. Nah, ini ada Pak Kevin. Hai Coach Aji dan Kak Mira. Nih, Pak Kevin nih kayaknya satu grup di ILC nih. Karena Dia ingat banyak kayaknya kemarin ya grupnya kan? bareng saya tuh, Iya Mas ya. Kevin tuh. Senang belajar nih Pak Kevin nih kayaknya nih ya. Di sama Mas Aji Ada Mbak juga Kinai sering juga ikut tuh, ya. Mbak Kinai, iya benar. Ada Mbak Bu Ririn. Kinai, ada Ibu Ririn. Oh ini Ibu Ririn, Isnurin Bonowiyati. Ya. Oh oke, sip, sip, sip. Ada Mas Aji baru live IG, betul. Halo Mbak Kinai. Oke, nah Mas Aji nih kita mau ngomong anti penundaan nih ya. Anti penundaan. Begitu saya coba flashback gitu ya, semua kegiatan tuh kayaknya ada penundaannya tuh Mas Aji. Jadi Hmm.
Jadi penundaan ini kayak udah bagian dari hidup sehari-hari tuh. Gimana tuh Mas Aji? Apakah itu memang bagian dari hidup kita sehari-hari gitu ya, atau gimana tuh? Atau definisinya dulu Ya. mungkin ya, baru baru ngomong ke situ tuh. Ya, pertama sih kita perlu memahami tidak semua menunda itu jelek ya. Tidak semua menunda itu Oke, buruk. oke, Jadi perlu betul memang betul perlu betul. ditempatkan konteksnya. Makanya kalau di dalam bahasa Inggris itu kan ada delay, ada procrastinate. Oke, Delay itu oke, nggak ada masalah gitu kan. Misalnya kita mm-mm. naik pesawat terus tiba-tiba delay gitu kan. Ya mau gimana lagi gitu kan. Itu di luar kendali kita. Betul, Nah, yang betul. jadi masalah adalah penundaan yang punya impact negatif. Procrastination lah bahasa sononya gitu ya. Sudah di bahasa Mm-mm. Indonesia kan sih, prokrastinasi. Artinya Betul. kita sengaja menunda, padahal kita tahu efek dari menunda itu nggak bagus. Oke, betul. Menunda misalnya apa ya? Menunda berolahraga misalnya. Menunda untuk makan sehat. Menunda mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang penting. Kita tahu tuh efek negatifnya itu lebih besar dibanding kalau kita bersegera untuk mengerjakannya. Tetapi entah kenapa, ya entah kenapa ya, Entah kenapa kita kita seringkali menunda memilih hal-hal gitu ya. seperti itu gitu. Iya, benar. Ya gitu. Tapi orang Jadi tuh tidak sadar semua nggak sih? penundaan buruk ya Mbak Mira ya. Iya, oke, sip. Itu poin yang penting ya. Jadi ada penundaan yang memang dibutuhkan gitu kali ya, bukan Iya betul. atau misalnya penundaan yang terjadi di luar kendali kita gitu ya. Mau nggak mau kan Hmm. kita Hmm. perlu fleksibel dengan itu gitu ya. Yang jadi masalah adalah Ya. penundaan yang ada di dalam kendali kita gitu ya. Tapi sifatnya tadi prokrastinasi, kita memilih untuk Hmm. tidak melakukannya gitu ya. Iya Lebih ke itu betul kan betul. sih. Betul betul. Karena misal gitu ya, kita menunda berbuat buruk itu kan sesuatu yang baik ya. Betul, tergantung konteksnya ya Jadi, nih kayaknya nih. betul betul. Maka ketika kita bicara tentang penundaan dalam obrolan kita kali ini adalah penundaan yang memang efeknya negatif. Yang kita Betul. lakukan, kita tahu efeknya negatif, tapi kita tetap tetap melakukannya. Itu penundaan yang Tep- dimaksud dengan procrastination itu. Oke. Dan ini penundaan yang bisa dikategorikan tidak produktif atau gimana? Produktif juga beda lagi Ya, nih kayaknya ukurannya ya. Atau betul. gimana? Tidak produktif. Karena kalau kalau didefinisikan itu penundaan itu adalah kita memilih untuk mengerjakan tugas-tugas yang sederhana, yang menyenangkan, yang sepele dibandingkan dengan mengerjakan tugas-tugas penting yang memang seringkali kesannya itu berat, susah, memusingkan gitu. Jadi Iya, betul. kalau dalam psikologi itu penundaan itu mekanisme untuk kabur sebenarnya, untuk lari Menghindar dari ya. situasi yang tidak menyenangkan. Betul, menghindari sesuatu. Iya, ini jadi menarik karena Mas Aji pernah bahas juga, aku bacanya waktu itu di Facebook kalau nggak salah. Menunda itu sebetulnya produktif. Coba kamu ngelakuin apa gitu, kayak misalnya harus harus ngerjain tugas tapi nonton TV gitu, atau masak atau apa gitu. Itu kan produktif gitu ya. Jadi tergantung gitu ya, em, tergantung pada apa Bukan tuh? produktif sih sebenarnya sih. Katanya Apa bukan tuh? produktif, Mbak Mira. Aktif, Apa? Aktif. Oke, aktif. Ya. aktif. Jadi Iya, benar. jadi penundaan itu kan kita sering sering bilang gini ya. Ketika kita nunda-nunda, ya itu mah dasar malas aja gitu kan. Hmm. Nah, ada bedanya penundaan dengan malas. Penundaan itu aktif karena kita sibuk melakukan sesuatu yang kesannya Tapi produktif. ya kesannya Kesannya produktif. gitu kan. Padahal sih nggak produktif juga Betul, sih. Sementara betul. kalau malas itu pasif. Kita nggak Iya, ngapa-ngapain, rebahan aja. Itu betul. namanya itu namanya Malas. malas. Penundaan itu enggak. Jadi Ah, misalnya sudah tahu nih seharusnya itu baca referensi nih, baca jurnal lah untuk supaya tesisnya segera selesai, supaya skripsinya segera selesai. Tapi memilih untuk cuci piring. nonton Kan kelihatan drakor sibuk. ya kan? Ya, Eh.
Atau Kalau memilih nonton untuk baca drakor, novel gitu kan. iya benar. Kalau nonton drakor itu masuk aktif nggak Mas Aji? Kan rebahan doang. Saya nggak tahu tuh ya. Mari kita tanyakan ya. Pikirannya mungkin pikirannya aktif gitu ya. Bisa jadi Gitu. tuh, bisa jadi. Karena banyak Mas Haji yang menunda itu ya, terutama ya ibu-ibu mahasiswa. Tapi bapak-bapak juga lah banyak juga. Ada juga yang mesti emang Banyak. menggunakan waktunya nonton drakor gitu. Kayaknya nonton drakor itu satu yang hits gitu. Untuk menunda gitu. Apa namanya, bentuk penundaan itu dengan nonton drakor gitu. Sip, sip, sip. Jadi Aku menarik masih nih ya. nonton kok. Oh, itu kan bapak-bapak berarti masuk. Imajinasinya yang aktif kata Mbak Kina. Iya benar, kalau nonton drakor gitu ya Mbak ya, imajinasi yang aktif gitu ya. Oke, sip. Nah, jadi apalagi nih kayak fun facts. Itu kan tadi kan fun facts, apa namanya, menunda, bahwa menunda itu aktif gitu ya. Tapi aktifnya melakukan hal lain yang tidak produktif, yang seharusnya malah harus dilakukan gitu. Kira-kira fun Iya, fact apa betul. lagi nih tentang penundaan? Yang lucu lagi tentang penundaan itu adalah semua penundaan itu masuk akal. Pasti ada Oke, pembenarannya. ada Pasti ada alasan yang alasannya. masuk akal yang mendukungnya gitu kan. Ya kan Betul, ini kan betul. cuma untuk refreshing gitu kan. Ya kan saya kan butuh Sebentar ya biar kan. agak lebih fokus gitu kan. Jadi ya saya ngerjain ini dulu. Biar lebih tenang kan ini diberesin dulu gitu kan. Kan supaya nanti Hmm, live IG-nya keren, saya perlu punya perangkat yang yang mendukung gitu kan. mahal gitu ya, biar Yang mahal bagus gitu gitu. dan sebagainya gitu. Jadi semua penundaan itu punya alasan-alasan yang masuk akal. Saya itu kan lebih fokus, lebih kreatif, lebih semangat mengerjakan kalau udah deket-deket deadline gitu kan. Kalau udah Iya last minute betul. aku baru keluar semuanya potensinya gitu kan. Jadi masuk akal semuanya. Ada pembenarannya, ada alasannya. Makanya saya nggak pernah nyalahin orang yang menunda-nunda. Oh iya benar. Benar kok. Kayak menunda Mau digimanain lagi gitu mengkonfirmasi ya. gitu ya. Ini juga nih. Setiap penundaan itu masuk Karena kalau akal betul. disalahkan kan juga nggak juga. Benar juga kok itu masuk akal kok. Bener kok. Iya ya. Iya ya, benar ya. Jadi um, ke apa, jadi kalau aku lihat kaitannya itu, kita memilih untuk menunda karena efeknya Hmm. nggak langsung kita dapetin gitu kan ya. Maksudnya efek Iya, atau betul, betul. akibat akibat dari menunda itu nggak langsung kita rasakan gitu. Kayak misalnya Imbalannya. tadi, betul, kayak misalnya tadi, ntar lah nunggu nunggu deket-deket deadline, nanti kan keluar semua Hmm. energi itu karena apa namanya, hormon ini juga ya, apa namanya, hormon yang menghadapi krisis gitu kan, langsung keluar gitu. Nah, Dan itu manusiawi kan ya, Mbak Mira ya? betul, Maksudnya betul, manusiawi kita itu lebih mudah tergerak untuk mengejar imbalan jangka pendek, short term gratification lah ya, gratifikasi ya instan, gratifikasi, betul, daripada mengejar benefit atau manfaat yang jangka panjang kan, yang long term. betul, Itu betul, manusiawi sekali gitu kan. Kita itu lebih tergoda dengan godaan-godaan instan, godaan-godaan jangka pendek dibandingkan dengan manfaat-manfaat jangka panjang. Jadi kalau kita betul, dibandingkan misalnya, dibandingkan nih ada aktivitas A dengan aktivitas B. Aktivitas A itu memberikan imbalan yang instan, yang jangka pendek ya. Kita langsung dapat sesuatu. Nonton drakor misalnya ya. Itu kan imbalannya instan ya. Penasarannya langsung iya, terpenuhi gitu kan. Sementara B betul, itu adalah sesuatu yang manfaatnya itu masih lama. Masih betul, mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi dan sebagainya. Olahraga misalnya, ngerjain iya, apa gitu, tugas dan sebagainya. Masih lama deadline-nya dan sebagainya. Ya kita secara manusia akan memilih yang short term ini, cepat, yang jangka iya, pendek ini. Itu yang manusiawi. langsung Makanya jangan berasa. disalahin lah orang yang menunda-nunda itu. Jangan disalahin ya, udah bersalah sendiri. Ya, ya udah merasa bersalah, jangan ditambahin gitu ya. Oke, oke. Sip, itu fun fact-nya ya. Jadi yang pertama tadi adalah kita apa namanya, penundaan itu tidak selalu buruk gitu ya. Ada Hmm. hal baiknya juga.
Terus selalu ada alasan orang menunda-nunda. Terus yang ketiga, menunda itu kegiatan yang aktif gitu ya, apa namanya? Ya bisa dikatakan itu ya Beda dengan kegiatannya malas. aktif gitu, beda dengan malas. Oke, menarik. Ada lagi nggak nih, Coach? Apa namanya fun Cukup deh, facts? jangan Cukup banyak-banyak ya. ya, tiga itu ya. Ini Tiga kan itu karena udah cukup menunda, lah menurut saya gitu. Hmm. karena menunda Jadi menuju tidak semua pertanyaan menunda itu berikutnya. buruk. Nah, Oke. menunda itu berbeda dengan malas karena menunda itu aktif, Hmm, malas itu pasif, dan yang ketiga itu ya semua penundaan pasti ada pembenarannya, alasannya ada yang alasan yang masuk masuk akal. akal. Oke. Oke, terus ini lagi kalau kalau kita bicara penundaan itu sama sabotase diri ada kaitannya nggak? Karena kan kalau kalau itu masuk akal gitu ya, memang semua hal yang masuk akal itu akan kita lakukan, akan kita pilih gitu. Hmm. Tapi jadinya kan nggak produktif dan nggak produktif itu kan Hmm. apa namanya sebetulnya melawan nature kita gitu. Karena nature kita kan pengen pengen lebih gitu. Gimana tuh? Apakah itu Ya. termasuk dengan sabotase diri atau menghentikan diri untuk lebih berpotensi gitu? Iya, ini ini sebenarnya bagian menarik juga ya. Jadi kita udah tahu Hmm. penundaan itu sesuatu yang buruk ya. Penundaan itu akan menghambat potensi kita untuk mencapai sesuatu, untuk mewujudkan sesuatu. Tapi nggak tahu kenapa kita tetap melakukannya. Padahal benar kata Mbak Mira. Jadi yang namanya penundaan itu ada proses, bisa dibilang apa ya? Ya bagian dari proses sabotase diri. Karena kita sudah tahu nih misalnya ya, dikasih tugas deh, dikasih tugas. Kita tahu bisa mengerjakan tugas ini dengan sangat baik kualitasnya kalau dikerjakan dicicil lah misalnya selama katakanlah 5 hari misalnya. Tetapi kita memilih mengerjakannya last minute nih, H-1 gitu kan. Nah, ketika kita mengerjakan H-1, kan kualitasnya otomatis kan downgrade ya, dibandingkan dengan Betul. kalau kita misalnya cicil selama 5 hari, Menyiapkan. kualitasnya akan Ya. terjaga gitu. Jadi kita itu kayak mendiskon diri sendiri, kayak mensabotase keberhasilan diri sendiri dengan cara menunda seperti itu. Nah, di bagian ini yang jadi nggak masuk akal gitu loh Mbak Mira. Kalau sudah Hmm. tahu seperti itu, kenapa kita masih menunda gitu kan? Itu Betul. yang tidak masuk akalnya memang di bagian itu tuh. Dan Oke, kita jadi tetap problemnya merasa itu ya. mengerjakannya dengan kualitas bagus loh Mbak Mira loh. Iya. Kita merasa gitu ya, merasa ngerjakan H-1 itu hasilnya itu ini bagus kok, memang seginilah kualitas saya gitu. Padahal ada risetnya Yosef Ferrari itu menunjukkan Hmm. enggak kok, mereka yang ngerjain last minute itu ya sebenarnya kualitasnya hancur. Cuma mereka merasa Hmm. kualitasnya sama gitu. Mungkin karena itu the power of kepepet itu kali ya, Coach. Jadi Nah, kalau pas kepepet tuh kayak gitu. hmm, Itu merasanya yang begitu. dianggap, iya, itu yang dianggap sebagai sebuah apa ya, sebuah sebuah ya tadi pembenaran gitu ya sebenarnya. Hmm, ya, Sebuah ukuran bahwa dia melakukan itu dengan baik gitu karena ada seakan power yang berlebih gitu, energi yang berlebih gitu dibandingkan kalau mencicil kan kayak nggak ada energi berlebih gitu ya. Ukurannya jadi kesannya itu, begitu gitu ya. kesannya jadi begitu gitu, Kemarin rasanya aku berasa nemu satu kutipan menarik tuh Mbak Mira. apa tuh Kutipannya gini, kalau sesuatu itu bisa dikerjakan last minute, kenapa harus dikerjakan. memang sebenarnya dia memang hanya butuh 1 menit untuk mengerjakannya gitu kan. Terus kalau memang cuma Ah, butuh 1 menit untuk mengerjakannya, kan namanya juga last minute kan, berarti kan menit per menit terakhir. iya Kalau memang benar. butuh 1 menit untuk mengerjakannya, kenapa masih nunda-nunda? Kan cuma butuh 1 menit. Oh iya betul. Iya ya, kenapa Jadi gitu manusia ya? itu Kenapa uh, lucu? kelihatannya logik, tapi sebenarnya nggak logik gitu loh. Betul, Manusia tuh kayak betul. gitu tuh. Iya, gimana sih manusia, Ci? Kita kayak bukan manusia. Gimana sih manusia nih? Gitu ya. Oke, nah
berarti apa nih tips and trick gitu supaya walaupun kita tahu gitu kita bisa memotong siklus yang apa namanya menimbulkan sabotase diri, jadi kita ada limiting apa namanya membatasi potensi kita sendiri gitu, karena menjalani sesuatu yang bikin kita nggak happy misalnya atau sesuatu yang kita anggap sulit tapi harus dikerjakan itu susah gitu. Gimana tuh caranya? Ya, betul. Tips and triknya, betul. Karena Sebenarnya kalau teknik anti penundaan itu ada banyak, Mbak Mira. oke. Kalau mau detailnya ikut kelas saya lah ya. Sip, kapan tuh Mas Haji? Saya lupa ya tanggalnya ya. Kalau nggak salah Senin depan, kalau nggak salah ya. Senin, Selasa, Senin. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 6 hari. Oh, oke. Tiap hari tuh? Iya. Tiap hari. Cuma memang kita medianya kan pakai multimedia sih, ada audio, Video kemudian ya. ada slide dan sebagainya. Kemudian nanti di akhir itu ada sesi Zoom. Sengaja supaya tidak menunda-nunda, jadi dibuat materinya pendek-pendek gitu. Betul. Nah, saya bagikan satu teknik aja deh, Mbak Mira. Siap, siap. Apa yang Teaser bisa nih, kita biar ikut. lakukan gitu ya. Oke. Jadi ada satu teknik sederhana, ini juga hasil sebuah riset ya. Namanya itu temptation bundling. Jadi kita ngebundling, menyatukan dua kegiatan. Satu kegiatan yang kita sukai, yang kedua adalah kegiatan yang kurang kita sukai. Oke. Itu kita bundling. Contoh misalnya nggak suka nyetrika misalnya ya, nggak suka nyetrika padahal perlu tuh nyetrika gitu kan. Tapi kita suka misalnya nonton drakor deh, ambil contoh itu lagi ya, nonton drakor. Maka kita bisa satukan ya, kita bisa satukan nyetrikanya sambil nonton drakor gitu kan. Bisa seperti iya benar. itu. Jadi lebih menyenangkan gitu ya. Oke. Iya betul. Jadi yang tidak menyenangkan dengan yang menyenangkan disatukan. Atau misalnya jogging itu nggak suka karena capek, keringetan dan sebagainya. Tapi kita suka dengerin musik. Maka kita bisa jogging sambil dengerin musik. Nah, itu namanya temptation bundling. Nah, PR-nya adalah kadang tidak semua kegiatan itu bisa dibundling. Kadang-kadang udah bundling nyetrika sama nonton drakor, lebih sibuk nonton drakornya daripada nyetrikanya gitu. Setrikanya dipegang. Iya benar. Maka triknya adalah digeser sedikit, digeser waktunya. Jadi kita jadikan, jadi ini sudah bukan bundling sih sebenarnya ya, tapi menjadikan kegiatan yang menyenangkan ini sebagai reward. Nah ini tips yang kedua ya. Jadi tips yang pertama tadi temptation bundling. Kita satukan kegiatan yang menyenangkan dengan yang tidak menyenangkan itu. Tentu perlu pilih-pilih ya, apa kira-kira yang bisa disatukan. Yang kedua adalah dengan cara kita memberikan reward, hal-hal yang kita sukai itu kita simpan di belakang setelah tugas utamanya selesai. Jadi contoh misalnya, kalau saya selesai nyetrika selama 45 menit, saya boleh nonton drakor 1 jam. Nggak apa-apa lah di awal-awal agak lebih gede rewardnya, nggak apa-apa deh gitu kan. Tapi kita jadikan itu sebagai reward gitu. Itu salah satu triknya ya. Sip, mantap. Nah ini ada Mbak Bu Irma ya. Nanti nggak bisa nangis Mas Haji kalau nyetrika sambil nonton drakor. Berhenti dulu nyetrikanya, nangis dulu gitu. Habis itu lanjut lagi nyetrika sambil nonton. Iya benar. Itu beberapa tips sederhana sih. Tipsnya banyak lah, banyak banget sih yang perlu kita, yang bisa kita gunakan ya untuk mengatasi penundaan. Satu lagi ya mungkin ya, kasih tips boleh ya? Boleh, sip. Tiga ada namanya aturan 2 menit, Mbak Mira. Oke, aturan 2 menit. Aturan 2 menit. Jadi kalau kita sangat malas mengerjakan sesuatu, sangat ingin menunda untuk mengerjakan sesuatu, lebih tergoda untuk mengerjakan hal lain, maka nggak apa-apa, cobain aja kerjain tugas itu 2 menit. Tapi kasih timer 2 menit aja. Oke. Jadi contoh misalnya skripsi nggak dikerjain, nggak pernah disentuh misalnya gitu ya, kasih timer 2 menit. Oke, saya mau ngerjain skripsi 2 menit aja, ya udah buka gitu kan, ngapain, nggak apa-apa. Nanti kita akan menemukan kalau sudah dilakukan 2 menit itu akan menemukan momentum gitu loh. Nanggung, tambahin dikit lagi deh gitu.
Atau ngelipat baju Ya. gitu ya, ngelipat baju kok kayaknya kok, aduh, sampai tumpukan bajunya udah segunung gitu kan. Udah kasih waktu ke diri kita, udah 2 menit aja deh. Ngelipat 2 menit, timer 2 menit, seret. Nanti biasanya nanggung tambahin 2 menit lagi, tambahin 2 menit lagi gitu kan. Akhirnya Olahraga pun selesai. sama, olahraga 2 menit aja deh gitu kan, 2 menit cobain lagi gitu, dan seterusnya gitu. Nih kata Mas Pak Kevin Kevin, 5 tips lagi juga boleh. Oke, jadi tadi 3 tips ya. Yang pertama apa namanya? Apa bundling tadi? temptation, Temptation temptation bundling. bundling. Temptation bundling yang tidak suka digabungkan dengan yang disukai gitu ya, lakukan bersama. Kalau itu tidak, misalnya ada kegiatan yang tidak bisa dilakukan bersama, berarti reward gitu ya, apa namanya, lakukan apa yang harus dilakukan, nanti setelah itu berikan diri reward, bisa melakukan apa yang disukai misalnya. Yang ketiga adalah peraturan 2 menit gitu ya, 2 minute rules gitu ya. Kerjain aja pokoknya 2 menit gitu ya. Abis itu 2 menit. ntar akan ketemu momentum gitu. Ini bisa bisa dibilang kebiasaan juga nggak sih Mas? Kayak menumbuhkan kebiasaan dengan 2 menit itu gitu. Menjadi terbiasa sehingga akhirnya ya udah gitu. Jadi dilakukan lagi terus gitu. Iya, Karena aku sempat bisa. iya sempat ini juga Mas apa waktu itu yang merasa diri tidak kreatif gitu ya akhirnya ya udah coba aja gitu ya melawan semua rasa bodoh gitu ya merasa bodoh gitu karena nggak bisa mengerjakan gitu tapi dengan kebiasaan itu dengan membiasakan ya udah kerjain aja gitu akhirnya jadi keterusan dan skillnya jadi bertambah gitu. Oke, Iya, nah memang ini ada ada hubungannya sih, Mbak Mira sih. Ada sip hubungannya apa antara tuh? kebiasaan dengan penundaan. Artinya, Hmm. kalau kita sudah terbiasa melakukan sesuatu, biasanya kita nggak nunda-nunda lagi. Karena kita nunda itu untuk hal-hal yang memang belum terbiasa biasanya. Oke, jadi bukan hanya yang susah gitu ya, tapi tidak Hmm. terbiasa gitu ya. Oke, sip. Jadi perlu dibiasakan juga. Mungkin itu jadi tips yang keempat sih. Dibiasakan gitu ya dengan 2 menit itu jadi biasa gitu. Oke, ini ada pertanyaan nih dari G Mubarani. Ya, Ibu sepertinya ya. Mas Aji ada tips trik supaya nggak main gadget terlalu banyak? Sama kali ya Mas Aji atau ada tips yang berbeda nih khusus untuk main gadget? Main gadget kayaknya nggak bisa disambi tuh Mas. Kan tangannya sibuk kan pasti kan main gadget ya kan? Paling gampang itu pasang tracker ya. Pasang Hmm. aplikasi untuk tracking. Nama aplikasinya cari sendiri lah ya, karena ada banyak banget Hmm. aplikasinya. Nama aplikasi yang macam-macam tuh, tracking seberapa banyak kita buka gadget hari itu. Jadi ada aplikasi yang bisa ngitung berapa kali kita swipe up untuk ngebuka layar, open layar. Jadi kan ketahuan loh, hari ini Anda sudah 150 kali membuka layar gitu kan. Terus ada juga yang base-nya itu adalah waktu penggunaan. Anda sudah menggunakan Hmm. Instagram 1 jam 50 menit, Anda sudah Secara total menggunakan gitu ya. Hmm. Facebook sekian menit, Anda sudah menggunakan WhatsApp sekian menit, itu ada juga tuh. Nah, tinggal kita yang cocok pakai yang mana. Bisa pakai itu, pakai tracker yang model seperti itu, atau tracker yang berlawanan. Kalau tadi itu kan dia Oke. ngitung berapa banyak penggunaan, ada tracker yang berlawanan. Tracker yang berlawanan itu adalah untuk melatih kita disiplin. Misalnya ada aplikasi namanya Forest. Forest itu untuk Hmm. mengukur saya nggak mau pegang HP 1 jam ke depan. Nah, aplikasinya dinyalakan Forestnya. Nanti dia akan tumbuh Hmm. pohon gitu kan. Tumbuh pohon, pohon, pohon di aplikasinya maksudnya ya. Ya, ya. Pohon di aplikasinya, nanti ketahuan tuh kita beneran bisa tidak pegang HP selama 1 jam atau enggak. Jadi ada dua macam aplikasi yang bisa kita pakai. Oke. Model yang untuk Sip. tracking berapa penggunaan kita atau tracking berapa kita tidak menggunakan gitu kan. Yang kedua ini yang Sip. Forest ini. Oh, oke. Nah, tuh jadi ada Gitu. 2 tips tuh. Apalagi main gadget kan ya, karena nggak bisa disambi gitu. Jadi mau nggak mau harus ada sesuatu yang mengingatkan Fokus. kita, ini udah kebanyakan loh kamu ternyata gitu ya. Itu tracker yang pertama gitu ya. Tracker yang kedua adalah kita tahu apa misalnya membantu kita supaya disiplin nggak menggunakan Hmm. gadget misalnya dalam
dalam waktu yang kita mau atur lah istilahnya gitu ya. Sip, menarik sekali. Aplikasi yang kedua itu cocok kalau misalnya kita mau fokus ngerjain sesuatu gitu loh Mbak Mira. Nyalain aplikasi yang kedua itu. Jadi kita nggak sentuh-sentuh lagi tuh si HP-nya. Jadi Gitu. Menyiapkan lingkungan juga untuk yang 2-minute rules tadi ya, gitu, supaya 2 minute ini bisa benar-benar kita dedikasikan gitu ya. Apa namanya, apps yang kedua ini bisa membantu gitu ya. Sip. Ya. Nah, aku ada pertanyaan juga nih sebenarnya. Karena aku sering mendengar orang berkata, I'm not a morning person gitu. Aku kayaknya nggak morning person. Jadi kalau pagi itu kayak masih slow gitu. Apakah itu benar ataukah itu salah satu alasan yang jadi pembenaran atau gimana? Atau misalnya aku biasanya kalau malam lebih aktif gitu atau gimana tuh Mas? Ada penelitiannya Profesor Dan Ariely. Kayaknya kalimat tadi itu justru berlawanan dengan risetnya beliau ya. Karena kalau kata Profesor Dan Ariely itu, otak kita itu justru berada dalam puncak kemampuan kognitifnya itu 2 jam setelah bangun tidur. 2 jam setelah bangun tidur. Oke. Jadi, maksudnya itu adalah 2 jam setelah kita melek, durasi 2 jam setelah kita melek, misalnya kita melek jam 4, berarti 4 ke 5, 5 ke 6, 2 jam itu gitu ya. Durasi 2 jam itu adalah durasi ketika kemampuan kognitif kita itu ada di puncaknya. Oke. Artinya, semua orang di pagi hari, kalau bangunnya pagi ya, di pagi hari, itu berada di puncak kemampuan kognitifnya sebenarnya. Nggak ada alasan dia untuk... Oke. Mungkin kurang gerak aja sih mungkin Mbak. Kurang gerak ya. Ya, mau menikmati gitu ya. Gitu. Atau mungkin itu tadi masuk kategori yang tidak aktif atau malas gitu. Jadi leye-leye aja gitu. Mungkin gitu ya, kurang gerak. Mungkin. Oke, nah kalau yang untuk bilang kalau aktifnya malam tuh gimana? Juga atau gimana? Atau mungkin karena dia menemukan momentumnya. Karena gini, kita perlu ngelihat orang itu secara utuh ya. Ketika dia bilang aktifnya malam, dari dia pagi sampai sorenya ngapain gitu loh. Kita perlu cek. Apakah pagi sampai sorenya itu misalnya gitu ya, memang fokus pada kegiatan yang membosankan gitu. Dia baru bisa mengerjakan kegiatan yang menyenangkan malam sehingga kreativitasnya muncul di malam hari. Atau memang pagi sampai sorenya nggak ada kegiatan gitu ya. Leyeh-leyeh kerjaannya sehingga kreativitasnya baru muncul di malam hari dan sebagainya. Sehingga perlu dilihatnya itu person to person sih, Mbak Mira sih. Betul, nggak bisa disamakan ya. Ritmenya dia gitu, ritmenya dia dari bangun tidur sampai malamnya seperti apa. Nanti kita baru bisa mapping ya, kenapa dia lebih kreatif, lebih aktif, lebih produktif di malam hari. Nanti ketahuan tuh, kalau kita lihat polanya dia dari paginya gitu kan. Jadi nggak bisa cuma lihat bagian malamnya ansih kalau kata orang tahun 40-an. Gitu. Gitu. Nggak bisa lihat itu aja gitu ya. Betul, karena ya tiap orang kan juga punya sistem sendiri mungkin ya untuk mengerjakan sesuatu gitu ya. Apalagi kalau misalnya ibu-ibu ya kan, pagi kan ngurusin anak, ngurusin rumah, ngurusin ini, malam baru bisa waktu kreatif buat sendiri gitu ya, nonton drakor. atau istilahnya melakukan hal yang tidak bisa dilakukan sendiri lah istilahnya untuk diri sendiri gitu. Walaupun ya intinya kita punya prioritas mungkin gitu kali ya Mas Haji. Penundaan ini ada kaitan dengan prioritas nggak sih? Pasti ada sih ya. Jadi pasti ada sih Mbak. Jadi orang ketika menunda itu ya bisa jadi karena dia sebenarnya nggak punya prioritas yang jelas dalam hidupnya. Mungkin dia nggak punya visi yang clear. Dia mau pakai waktunya untuk apa, sehingga dia lebih mudah tergoda untuk mengerjakan hal-hal yang apa ya istilahnya ya, berimbalan jangka pendek gitu ya, dibandingkan dengan mengejar hal-hal yang punya benefit jangka panjang.
Jadi bisa jadi, karena prioritas itu kan gini ya, tergantung dari purpose gitu loh. Jadi di atasnya Betul. prioritas itu ada purpose dulu. Dia punya purpose, oh, visi misi lah gampangnya ya. Punya visi misi yang clear atau belum. Kalau orang bicara tentang prioritas tapi visi misinya masih belum clear, ya prioritasnya juga prioritas yang gampang kan, gampang Ngawang-ngawang ya. tergoyahkan. Betul. Betul, Ngambang. makanya Pasti eh, bahasanya ngambang. dia perlu punya prinsip yang jelas, purpose yang jelas, baru kita bisa ngobrolin prioritas. Nah, setelah itu baru Betul. ngobrolin produktivitas. Jadi itu ngait tuh 4P itu tuh. Betul. Prinsip, purpose, priority sama productivity. Wis Jadi 4P. bubar kayaknya. 4P. Apakah ini muncul karena IG live kita atau memang sudah ada bahannya? Oke, 4P diulang lagi, Coach. 4P. Apa tadi? Prinsip, Prinsip ya? principles ya, Prinsip. Nah, prinsip-prinsip, prinsip itu nilai kemudian berarti ya, nilai. purpose, iya, Nilai, oke. value yang kita anggap penting, Value. yang kita anggap baik, benar itu apa saja. Kemudian purpose kan, sebenarnya tujuan kita mau kemana, hidup kita mau dibawa kemana, gitu. Oke. Lalu priority, ya, prioritas kita Ya, apa. Nah, prioritas sendiri nanti levelnya macam-macam ya. Ada prioritas terkait peran, prioritas terkait aktivitas, prioritas I terkait penggunaan waktu dan see. sebagainya gitu kan. Sama Mm-mm. baru kita ngobrolin produktivitas. Produktivitas itu cuma puncak Hasil gunung es akhir lah. gitu ya. Ya, Hasil akhir, nah, kelihatan produktif, betul, bawahnya betul. itu kompleks, Luas, ya, betul. luas betul. Sip. Nah, Menarik nunda-nunda bisa sekali. jadi dia prinsipnya tidak jelas atau purpose-nya nggak jelas atau prioritasnya nggak jelas. Bisa jadi seperti itu. Betul. Prinsip nilainya atau mau untuk apa? Maksudnya kenapa saya harus melakukan ini? Seberapa penting ini saya lakukan? Weh, ini kayak bahas ini WFO ya. Tidak jauh-jauh gitu ya. Oke lah kalau begitu, menarik sekali. Oke nih, sedikit bocoran kira-kira untuk kelasnya yang akan diadakan minggu depan nih, kira-kira akan bahas apa aja nih, Coach Haji? Oke, jadi kelasnya itu saya kebagian desain ngerancang sebenarnya. Nanti yang Mm-mm. menyampaikan itu Mbak Anda yang Oke. Murtiasari. Nah, Mm-mm. saya bagian merancang, mendampingi, kemudian nanti kita ketemu di Zoom yang hari Sabtunya. Akhir. Nah, Oke. yang dibahas apa? Yang dibahas itu 4 akar penundaan. Jadi penundaan itu ada Oke. akarnya, ada 4. Nah, ada 4, apa saja, ya nantilah ya. Oke, Nanti kemudian itu kita tidak kita dibuka. breakdown masing-masing. Masalah, contoh yang pertama itu adalah, saya bocorin yang pertama. Tugas Oke. aversif namanya. Tugas aversif adalah tugas yang tidak menyenangkan, yang membosankan, yang sulit dan Berat sebagainya itu. ya. Yang Hmm. berat itu. Yang pokoknya yang ketika kita baru mikirin aja udah kerasa Males beratnya. ya, udah. Males. Oh, kayak ada sesuatu. Nah, itu Beban. akar penundaan yang pertama. Nah, nanti Oke. di breakdown tuh cara ngatasinya gimana, Ya. tekniknya kita bisa pakai apa gitu kan. Terus nanti ada akar penundaan Oke. kedua, tekniknya apa, akar penundaan ketiga, akar penundaan keempat. Itu Mbak Mira. Oke. Oke, jadi berangkat dari 4 akar itu ya. Betul. Terus dan ini pasti karena pelatihan, jadi ada praktek-prakteknya juga gitu kali ya? Atau gimana? Banyak. Jadi setiap hari nanti ada lembar kerja yang perlu dikerjakan, dilatih. Tapi kita tahu karena pesertanya adalah orang yang ingin menghentikan penundaan, kita buat semudah mungkin. Lembar kerjanya juga sependek Biar mungkin nggak gitu. jadi nunda ya. Betul. Jadi supaya bisa dikerjakan dalam waktu ringkas juga sih. Siap, Karena kalau siap. pesertanya pengen menghentikan penundaan, dikasih tugasnya yang susah, yang panjang, Jadi dia nunda. nunda lagi. Jadi lucu kan, Benar. menunda untuk menyembuhkan penundaan. Gitu kan. Benar, Agak lucu benar. tuh. Jadi jangan menunda untuk daftar gitu ya. Ini mau menghubungi siapa nih Mas Haji kalau mau daftar nih? Sekarang langsung, Uh, Senin harga naik ya. Bukan Senin harga naik, Kamis harga naik. di bio saya ada kelas anti penundaan, diklik aja. Oke, klik udah langsung pendaftaran di situ, transfer-transfer Ya, ya Mas ya. ada info dulu sih.
ada info dulu, Oke, terus nanti kalau mau daftar tinggal klik lagi gitu aja. sip. Kalau klik langsung Gampang, daftar kayaknya segampang gimana gitu itu. ya. Kan biar nggak nunda digampangin gitu kan. Aku pokoknya mau langsung Iya, iya. gitu. Sip. Nah, buat teman-teman nih yang mau cari tahu gitu ya, kenapa kita tahu apa yang harus kita lakukan itu seharusnya dilakukan gitu ya, tapi kita tidak melakukan itu, mungkin karena kita tidak tahu empat akar itu tadi kali ya Mas ya. Jadi biar kita tahu, biar kita paham nih gimana sistem kerja diri kita gitu ya, sesuai dengan apa yang apa namanya harus kita lakukan juga. Nah ini cepat-cepatlah mendaftar, klik di bio-nya Mas Aji nih, biar rame ya. Aduh, betul-betul betul. Sip. Nih kira-kira ada eh, apa ya penutup dari Mas Aji nih untuk bahas anti penundaan gitu. Em, Penutupnya ini sebuah langkah pertama aja mungkin ya. Terutama untuk Oke. teman-teman yang merasa penundaannya itu sudah sangat kronis. Kronis itu artinya Hmm. menundanya bukan cuma ke satu dua tugas, tetapi kok kayaknya muncul dalam segala aspek itu banyak. Nunda dalam kesehatan, nunda dalam urusan kerjaan, nunda urusan rumah tangga, urusan keuangan dan sebagainya gitu ya. Hmm. Yang bisa kita lakukan ketika kita merasa kok banyak banget nih kita menunda ya dalam banyak aspek. Yang perlu kita lakukan pertama kali, langkah pertama adalah memaafkan diri sendiri dulu. Hmm. Nah, saya nggak ingin Oke. nih habis ikutan live IG ini kemudian jadi merasa bersalah gitu loh, Mbak Mira. Iya jadi Jadi makin down gitu ya. iya, makin Jangan jadi makin makin down, dan down gitu. ketika kita makin down, kecenderungan menundanya makin tinggi. Maka langkah pertama adalah Hmm. memaafkan diri sendiri. Oke, yang sudah berlalu, yang sudah lewat, ya biarkan berlalu. Sekarang kita masuk ke lembaran baru, mulai langkah baru, maafkan diri sendiri. Lakukan sesuatu yang kecil untuk berhenti menunda, karena kita nggak mungkin tuh sebuah penyakit yang sudah kita tabung bertahun-tahun, kemudian pengen sembuh dalam waktu sehari dua hari, itu nggak mungkin. Instan Maka ya. kita terapinya pelan-pelan. Oke, saya perbaiki dulu, berhenti menunda-nunda di area X dulu, kemudian nanti pindah ke area Y, area Z, dan seterusnya. Tapi startnya adalah memaafkan diri sendiri dulu. Itu, Siap. Mbak Mira. Weh, dalam sekali ini gitu ya, supaya kita tidak hidup di masa lalu gitu ya, supaya Iya, kita bisa betul. berkomitmen untuk melakukan sesuatu dan tidak membuang-buang waktu lagi di saat ini gitu ya. Menarik sekali supaya kita nggak irrelevan lagi gitu ya, kemana-mana gitu. Tapi apa namanya grounding gitu istilahnya, membumi gitu ya, hidup di masa sekarang, melakukan apa yang bisa kita lakukan saat ini. Sip, super sekali Mas Darmawan Aji gitu ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah datang. Sebelum itu makasih dulu untuk Mas Aji, ini materinya atau pembahasannya luar biasa sekali. Mengorek-ngorek luka gitu ya, sampai perlu memaafkan untuk tidak terlalu terlibat dengan masa lalu gitu ya. Dan juga tadi ada tips-tipsnya juga, ada fun facts-nya juga. Teman-teman yang ketinggalan bisa cek di IG TV Konseling Satir Indonesia untuk dengerin dari awal lagi. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah hadir dari awal gitu ya sampai hari ini. Jangan menunda untuk daftar. Aku juga mau ikut ini, aku mau tahu apa ini empat akar ini dalam diriku yang tahu itu nggak baik gitu ya, tapi tetap saja dilakukan gitu ya. Oke Mas Aji, sampai ketemu lagi ya. Terima kasih Ya, banyak. sama-sama Mbak Mira. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, saya matikan ya. Sampai ketemu lagi. Oke.